Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jeffrey Aziz dengan nomor induk mahasiswa 2892150262 untuk prodi Manajemen Reguler Plus dengan mata kuliah pengantar akuntansi dan dosen Ibu Desi Arigawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang yang pertama adalah pengertiannya. Pengertian perusahaan dagang sendiri adalah badan usaha yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangannya tanpa memberi nilai tambah. Artinya perusahaan dagang tidak mengubah atau mengolah kembali barang dagangan yang dijualnya. Perusahaan ini dapat mendapat keuntungan dari menjual kembali barang yang sudah dibeli. Yang kedua, ciri-ciri perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan utama perusahaan dagang. Yang kedua, tidak ada proses produksi terhadap produk yang dijual. Yang ketiga, menggunakan sistem akuntansi. Keempat, sebagai perantara. Kelima, antara barang yang dibeli dan barang dijual tidak ada perubahan. Yang keenam, tujuan utama perusahaan dagang adalah mencari laba dan keuntungan. Yang ketiga, jenis perusahaan dagang. Perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan. Perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan merupakan perusahaan dagang yang berfokus pada produk yang dijualnya. Perusahaan dagang ini dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan dagang bahan baku atau raw material, dan yang kedua perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen terlibat. Perusahaan dagang yang berdasarkan macam konsumen terlibat adalah perusahaan dagang yang menjual produk berdasarkan konsumennya. Nah, karena konsumen ini berbagai macam tipenya, perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat dan dibagi menjadi tiga, yaitu perusahaan dagang besar, perusahaan dagang perantaran, perusahaan dagang pengecer. Yang keempat, siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu terdiri dari identifikasi transaksi jurnal, penyusunan jurnal khusus, penyusunan buku besar pembantu, pencatatan di buku besar, laporan harga pokok penjualan, pencatatan neraca saldo, penyusunan neraca jurnal, penyusunan neraca saldo, laporan keuangan, penyusunan jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, penyusunan jurnal pembalik. Nah, yang kelima, metode perusahaan dagang, yaitu ada metode periodik dan metode perpetual. Soal metode periodik, PT Jaya Makmur adalah sebuah perusahaan distributor pompa air yang berkedudukan di Semarang. Selama bulan April 2020, perusahaan ini memiliki transaksi sebagai berikut. Tanggal 1, membayar utang usaha ke PT Dinamo sebesar 22 juta. Tanggal 2, membeli peralatan dari toko ATK sebesar 26 juta tunai. Tanggal 4, memberi barang dagang dari PT Dinamo seharga 26 juta kredit. Tanggal 6, membeli perlengkapan kantor dari toko warna-warni seharga 2,5 juta tunai. Tanggal 9, membeli barang dagang dengan HPP sebesar 15 juta seharga 22 juta secara kredit. Tanggal 11, menjual barang dagang HPP sebesar 29 juta seharga 37 juta secara tunai dan dipotong penjualan potongan sebesar 1 juta. Tanggal 12, membeli barang dagang PT Dinamo senilai 35 secara tunai. Tanggal 18, membayar iklan di koran sebesar 2,5 juta tunai. Tanggal 19, membayar biaya pengiriman barang ke perusahaan transportasi sebesar 1,5 juta secara tunai. Tanggal 28, bayar gaji pegawai 2,7 juta tunai. Berikut jurnal dari PT Jaya Makmur. Tanggal 1, utang usaha di debit 22 juta, kas di kredit 22 juta. Tanggal 2, peralatan kantor di debit 26 juta, kas di kredit 26 juta. Tanggal 4, pembelian di debit 26 juta, utang usaha di kredit 26 juta. Tanggal 6, perlengkapan kantor di debit 2,5 juta, kas di kredit 2,5 juta. Tanggal 9, piutang usaha 22 juta di debit, penjualan di kredit 22 juta. Tanggal 11, kas di kredit 36 juta, potongan penjualan di kredit 1 juta, penjualan di kredit 35 juta. Tanggal 12, pembelian di debit 35 juta, potongan pembelian di kredit 2 juta, kas di kredit 33 juta. Yang kedua, soal metode perpetual. PT Prima Niaga adalah sebuah perusahaan distributor kalkulator merek Romeo yang bergerak di Surabaya. Selama bulan Januari 2021, perusahaan tersebut melakukan transaksi sebagai berikut. Tanggal 3, menerima pelunasan piutang dari toko Mifasol sebesar 12.500.000. Tanggal 4, membeli barang secara kredit 65 juta dari PT Masindo. Tanggal 5,
membayar beban perbaikan kendaraan sebesar 3.200.000 tunai. Tanggal 6 menjual barang dagang yang memiliki HPP sebesar 84 juta ke toko siswa dengan harga 95 juta tunai dengan potongan tunai sebesar 2 juta. Tanggal 8 membeli barang dari PT Masindo secara tunai 50 juta dengan potongan tunai sebesar 2.500.000. Tanggal 10 menerima pelunasan piutang dari toko ABC sebesar 45 juta dengan potongan tunai sebesar 2 juta. Tanggal 12 membeli peralatan kantor senilai 18.500.000 secara tunai. Tanggal 13 menjual barang dagangan dengan HPP sebesar 67 juta seharga 75 juta. Tanggal 12 membeli peralatan kantor senilai 18.500.000. Tanggal 13 menjual barang dagangan sebesar 67 juta. Tanggal 14 membeli peralatan kantor meja kursi secara kredit. Berikut jurnal dari PT Prima Niaga. Tanggal 2 kas bertambah di debit 12.500.000, piutang di kredit 12.500.000. Tanggal 4 persediaan di debit 65 juta, utang usaha di kredit 65 juta. Tanggal 5 beban servis kendaraan di debit 3.200.000, kas di kredit 3.200.000. Tanggal 6 kas di debit 93 juta, potongan penjualan di debit 2 juta, penjualan di kredit 95 juta. HPP di debit 84 juta, persediaan di kredit 84 juta. Tanggal 8 persediaan di debit 50 juta, potongan pembelian di kredit 2.500.000, kas di kredit 47.500. Kemudian kas di debit 43 juta. Sekian persentase dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.